go, baby. Stuck and freaking stuck? On the go! Awal sini nih, di tahun 1990, manusia udah mulai hidup berdampingan sama robot. Ini ada Michelle, lagi jemput Chris, adeknya yang jenius itu. Saking jeniusnya, dia disuruh ikut tes tuh buat akselerasi akademisnya. Bahkan dia bisa langsung lompat ke kuliah loh kalau berhasil lulus tes itu. Tapi dianya sendiri belum siap. Michelle selalu nyoba ngeyakinin adiknya itu sekaligus nyemangatin dia. Belakangan ini, manusia makin banyak yang sentimen sama robot. Soalnya, robot-robot udah makin canggih, bahkan udah hampir setara sama manusia. Mereka juga mulai memperjuangkan hak hidup mereka, sampai ada pemberontakan tuh. Karena makin brutal, akhirnya perang antar manusia sama robot dimulai. The advertising bot then returned to work. Tests in 5 American. Perang terus berlanjut bertahun-tahun, sampai di mana Ethan Skate turun tangan. Dia itu CEO Sensor, perusahaan yang ngembangin teknologi Neurocaster. Mereka nyiptain helm neuro yang bisa menghubungkan pikiran manusia ke dalam robot drone. Jadi manusia bisa ngelawan robot-robot itu dalam bentuk robot juga. Dan ternyata berhasil. Cuma dalam hitungan minggu, umat manusia berhasil menangin perangnya. Sementara semua robot pemberontak dipenjara di zona eksklusi atau zona khusus gitulah. Setelah semua selesai, helm neuro jadi diperjualbelikan di seluruh dunia. Jadi mulai saat itu, manusia pakai helm neuro buat mempermudah keseharian mereka. Oke, ini udah masuk di tahun 1994. Michelle tinggal sama Ted, ayah angkatnya. Karena beberapa tahun sebelumnya, dia sama keluarganya kecelakaan. Chris sama orang tuanya tewas karena kecelakaan itu. Di sekolahnya, dia juga bermasalah. Dia nggak mau pakai helm neuro buat pembelajaran di kelasnya. Karena dia tuh pengen hidup nyata. Dia nggak suka teknologi itu. Sampai di suatu malam, tiba-tiba ada robot yang nerobos masuk ke rumah dia. Michelle nyoba bangunin si Ted, tapi nggak bangun-bangun. Saking takutnya, dia ngumpet di bawah kasur. Ketahuan! Lah, itu robot Kid Cosmo kan? Karakter kartun robot kesukaannya si Chris itu. Tapi sayangnya tuh robot nggak bisa ngomong. Malah minta dibenerin dulu lagi. Setelah kabelnya disambungin, baru deh tuh bisa ngomong dia. Tapi tetap aja ngaco. Cuma bisa ngomong sesuai dialog di kartunnya aja. Dia coba ngejelasin pakai gerakan-gerakan. Ngasih clue ke si Michelle kalau dia itu dikendaliin sama Chris. Michelle nggak percaya. Dia mau ngerebut fotonya. Robot Cosmonya jatuh dong, kedorong. Jadi ketimpa lemari tuh. Karena berisik banget, Ted kebangun. Marah tuh dia. Karena ada robot di rumahnya. Soalnya bahaya kalau sampai ketahuan pemerintah. Nanti dikira pro sama robot. Bisa dipenjara. Michelle didorong. Disitulah si robot Cosmo ngebentuk huruf C pakai tangannya. Biar makin ngeyakinin si Michelle kalau itu benar-benar si Chris. Marah lah si Chris, kakaknya didorong gitu. Langsung dilawan balik tuh si Ted. Pas Ted mau ngelapor diserang sama robot, Michelle nyetrum dia. Dan mereka buru-buru pergi. Tapi sebelum itu, Michelle minta tolong dilepasin dulu alat pelacak yang di kakinya, biar aman. Di perjalanan, ban mobilnya bocor. Mana ban serepnya juga bocor lagi, nggak bisa dipakai. Di sini, Michelle mau lebih ngeyakinin dirinya. Yang ngendaliin robot Cosmo itu beneran Chris apa bukan? Si robot Cosmo ngangguk, yang berarti emang itu Chris yang ngendaliin. Si Chris ngasih tahu, dia sekarang ada di Sensor. Tapi masalahnya, Sensor kan ada di seluruh dunia. Orang yang tahu lokasi dia, ciri-cirinya itu pakai kacamata dan seorang dokter. Michelle langsung keinget, pas dulu dia baru sadar di rumah sakit pasca kecelakaan. Dokter yang nyamperin dia itu pakai kacamata. Apa itu ya orangnya? Michelle ngebuka peta. Tiba-tiba si Chris nunjuk satu lokasi, yaitu tabletop. Masalahnya itu tuh adanya di tengah zona eksklusi. Gimana cara masuknya? Si Michelle jadi keinget.
Di bagasi, tadi dia lihat ada paket yang berasal dari PO Box di Clayton, New Mexico. Dan paket itu dikirim dari dalam zona eksklusi. Berarti pengirimnya tahu dong cara keluar masuk zona eksklusinya. Mereka mau nyamperin orang itu. Ini mereka udah sampai di Clayton. Dan mereka berhasil nemuin orang itu, si Kids. Tiba-tiba, datang drone yang dikendaliin sama orang jahat. Dia minta dicariin senjata sama si Kids, tapi nggak mau bayar. Pas dia mau nembak si Kids, dia ditembak duluan dari dalam truk. Taunya si Kids diam-diam punya teman robot juga, namanya Herman. Selagi mereka nyembunyiin drone tadi, Michelle sama Chris nyelinap masuk ke dalam truknya. Di sisi lain, itu ada drone yang nemuin mobil mereka loh. Waduh, siapa ya itu? Nah, udah sampai nih di tempat tinggal mereka, di perbatasan zona eksklusi. Kids nyuruh Herman sekalian nurunin peti yang ada di dalam truknya. Wah, ternyata dia punya banyak mainan anak-anak tuh buat dijual lagi nantinya. Michelle sama Chris pelan-pelan keluar dari peti. Nggak sengaja sih Chris ngidupin mainan ikan-ikanan itu. Ketahuan deh tuh akhirnya. Michelle bilang kalau mereka berdua nyelinap di dalam truk. Karena mereka mau ikut masuk ke dalam zona eksklusi. Tiba-tiba liftnya naik. Ada yang mau masuk ke situ. Si Herm disuruh bawa Chris sembunyi. Bahaya kalau sampai ketahuan ada robot. Sementara Michelle tetap di situ. Pura-pura jadi adiknya si Kids. Namanya diganti jadi Veronica tuh katanya. Oh, ternyata itu drone yang tadi nemuin mobil si Michelle. Dia itu STPR, semacam polisi yang ngurusin masalah robot gitulah. Dan dia datang mau nangkap si Michelle. Dia juga nanya, di mana robotnya? Wah, ini sih pasti si Ted nih yang lapor. Herm mau nyoba nembak dari belakang. Si STPR itu tahu. Kids dijadiin tameng. Pas si STPR mau nembak Herm, Michelle mukul senjatanya. STPR marah, tapi Michelle pinter dimatiin tuh lampunya. Jadi ada kesempatan ngumpet. Si Kids sadar-sadar malah mau nyoba ngelawan lagi. Pistolnya dibengkokin gak tuh? Michelle keluar sama si Chris buat mancing si STPR biar maju ke titik jebakan. Begitu udah pas posisinya, langsung dicapit sama si Herm. Mereka mau kabur naik kereta tambang yang nantinya nembus ke zona eksklusi. Tapi si Kids lama banget dong nyari kuncinya. Nah, ketemu juga nih akhirnya. Pas mereka jalan, si STPR berhasil ngelolosin diri dari capitan. Kereta mereka ditembak. Ya ilah, masa iya gagal kabur? Not in my house! Get up! Herm sama Chris coba ngelawan. Tiba-tiba, nongol si Michelle langsung nabrak si STPR. Mereka berhasil keluar sebelum runtuh. Tapi kasihan si Kids, barang-barangnya keuruk semua. Dan gak cuma itu, mereka sekarang ada di dalam zona eksklusinya. Masalahnya, jalan tembus bawah tanahnya udah ketutup kan? Gak bisa keluar mereka. Ini Chris mau ngebuka gudangnya yang ada di situ. Tapi harus nunggu dulu. Ada 2 robot pemulung. Robot-robot pemulung itu robot-robot yang saling ngebunuh buat bertahan hidup. Jadi mereka bisa nambahin komponen robot lain ke komponen mereka sendiri. Ternyata di dalam situ ada komponennya si Herm. Michelle langsung nawarin kesepakatan. Kalau emang bener ada dokter yang ngebawa Chris ke situ, berarti dokter itu tahu jalan keluar masuknya kan? Jadi, Michelle minta diantar ke tabletop. Nanti Michelle bakal bantu cari jalan keluarnya lewat si dokter itu. Ya udah, setuju. Mereka diajak masuk ke mobil van rusak yang ada di situ, terus diangkat sama si Herm. Di sisi lain, Skate, CEO Center, dikasih tahu si Chris ngilang. Tapi bukan hilang fisiknya. Fisiknya mah tetap ada di situ. Tapi yang hilang itu pikirannya. Ya bener dong, kan pikirannya lagi di dalam si robot Cosmo itu. Skate curiga kalau itu ulah Dr. Amherst. Soalnya si Dr. Amherst taunya udah kabur dari center. Ini, Skate merintahin Kolonel Bradbury, si STPR yang kemarin itu, buat tangkap si Chris. Ya udah, langsung diaktifin lagi tuh drone-nya si Bradbury yang kemarin ketimbun. Nah, mereka udah sampai nih di tabletop. Tapi nggak ada apa-apa, cuma ada bekas mall gitu. Pas mereka lagi ngamatin sekitar, tiba-tiba ada robot yang lemparin kulkas ke mobil mereka.
Herm, get us out of here! Buru-buru kabur deh tuh. Pahanya si Herm kena. Jatuh akhirnya. Mana kepalanya juga kena lagi tuh. Rusak komponennya si Herm. Hermnya sih nggak apa-apa. Mereka ketangkep. Ladies and... You're captured. Dibawa ke dalam mall itu. Dan ternyata itu Blue Sky Acres. Tempat tinggalnya robot-robot. Di bawah pimpinan Mr. Peanut. Michelle ngasih tahu tujuannya ke Mr. Peanut. Kalau dia lagi nyari dokter yang berkacamata. Katanya dulu emang Dr. Amherst ada di situ. Tapi mereka usir. Karena mereka takut dimusnahin. Michelle jadi ngerasa buang-buang waktu di situ. Toh Dr. Amherstnya nggak ada. Dia mau pergi. Kids ngelarang dia. Karena bahaya keluar malam-malam. Mending di sini dulu sampai pagi. Ngelihat si Chris, Michelle jadi mau nurut. Jadi mereka bermalam di situ. Pas lagi pada tidur, Penny, si robot pengantar surat, nyamperin mereka. Dia mau nyampein surat dari Dr. Amherst buat Chris, yang ditulis sebelum Dr. Amherst diusir. Ternyata isinya itu alamat si Dr. Amherst. Dia nunggu di sana katanya. Tiba-tiba datang si Mr. Peanut. Dan taunya dia malah mau bantu. Tapi sebelum itu, Mr. Peanut ngajak mereka ke robot baseball dulu. Soalnya dia jago ngelawan robot-robot pemulung. Jadi bisa bantu nanti. Ini setelah perjalanan jauh, akhirnya mereka udah sampai nih di alamatnya. Michelle ngeliat ada kayak rumah gitu. Tiba-tiba muncul tuh robot-robot pemulung. Mereka buru-buru lari ke rumah itu. Mana pintunya nggak dibuka-buka lagi. Tiba-tiba ada lagu yang dipasang keras banget. Robot-robot pemulung nggak bisa dengar suara keras. Dan yang mengejutkannya, lantai yang mereka pijak kebuka. Mereka merosot ke ruang bawah tanah. Disitulah akhirnya mereka ketemu sama si Dr. Amherst. Dr. Amherst bilang dia sengaja ngasih clue-nya ke tabletop karena dia nitipin surat di sana. Dia juga ngejelasin, dulu sensor itu nemuin si Chris dalam keadaan koma. Dari hasil MRI-nya, kelihatan kalau otak si Chris itu jenius. Jadi mereka mau manfaatin itu buat dimasukin ke teknologi neurocaster buatan mereka. Karena kecerdasannya ngebantu umat manusia yang akhirnya bisa menangin perang ngelawan robot. Tapi 15 bulan kemudian, si Chris tiba-tiba sadar dari komanya. Dr. Amherst minta Skate buat nyopot alat-alatnya. Tapi dia malah diancam mau dibunuh. Sebelum dia kabur dari sensor, dia sempat bikin koneksi kecil antara Chris sama jaringan luar. Jadi pikirannya bisa bebas, walaupun fisiknya ada di sensor. Ini si Penny ngasih tahu ada yang datang. Taunya itu si Bradbury, pakai drone-nya lagi. Semua langsung pada sembunyi dan nyari timing yang pas buat nyerang. Pas si Bradbury lewat, langsung diserang sama Mr. Peanut. Sementara yang lain disuruh kabur duluan. Begitu keluar rumah, Kids dengar sesuatu. Dia nyuruh Michelle sama Chris sembunyi. Bener dong, datang tuh pasukan drone sensor. Mereka coba ngelawan. Dr. Amherst datang tepat waktu, nyelamatin Michelle sama Chris. Sementara itu, Mr. Peanut ternyata kalah ngelawan Bradbury. You broke the treaty, Mr. Peanut. Dr. Amherst nyuruh Michelle sama Chris kabur selagi dia berusaha nahan. Dia yakin Bradbury nggak akan ngebunuh manusia karena itu ngelanggar hukum. Tiba-tiba nongol drone-nya si Skate, langsung nembak Dr. Amherst. Belum sempet kabur, Michelle sama Chris dikepung dan si Chris langsung diambil. Dan besok paginya mereka balik ke Blue Sky Acres yang ternyata udah dihancurin. Bahkan cuma sedikit robot yang berhasil selamat. Ini Chris udah sampai di markas sensor, diantar sama si Bradbury. Kesadaran pikirannya si Chris langsung mau dibalikin lagi ke tubuhnya. Di sini Bradbury ngerasa dibohongin sama si Skate. Dia nggak tahu kalau Chris itu manusia bukan robot. Kalau dia tahu ditugasin ngeburu manusia, dia pasti bakal nolak. Udah gitu, si Skate malah bilang umat manusia bisa menang ya karena dia sama Chris. Si Bradbury dibilang gak ada apa-apanya, dia cuma saksi sejarah aja. Oke, balik ke kelompok Michelle lagi nih. Michelle keinget sama si PC, robotnya Dr. Amherst. Dia tahu semua yang Dr. Amherst tahu kan? Jadi,
Dia tahu kode akses buat keluar dari zona eksklusi ini. Dan dia juga pasti tahu di mana markas senternya. Tapi PC bilang, Michelle gak bisa ngebebasin Chris. Karena jaringan sensor selama ini tuh terhubung sama otaknya si Chris. Kalau koneksinya diputusin, drone gak ada yang bisa berfungsi. Dan juga bisa bikin sistem gagal total di seluruh dunia. Tapi bagus dong, apalagi kalau mereka berhasil matiin sistemnya permanen. Jadi robot-robot punya kesempatan biar bisa hidup berdampingan lagi sama manusia. Semua robot setuju, termasuk si Mr. Peanut yang awalnya ragu. Malam itu juga, mereka langsung OTW ke markas sensor. Paginya, tiba-tiba ada salam selamat pagi tuh di kaca gedung sensor. Nandain kalau mereka udah sampai dan siap buat nyerang. Apalagi si Herm pakai double komponen tuh. Yang ini versi jumbonya. Mantep deh. Oh, baby. Stuck is freaking stuck. Skid langsung merintahin pasukan drone-nya buat ngehentiin serangan. Tapi langsung digiring menjauh sama Kid sama Herm. Biar si Michelle sama PC bisa masuk. Yah, komponen jumbonya diledakin lagi. Herm, look out! Untung dia pakai komponen yang kemarin juga. Jadi tetap masih gede ukurannya. Sambil lari, mereka ngasih kode ke robot-robot lain buat mulai serangan. Belum pernah kan diinjek koceng? Tuh, gede banget tuh robot kucingnya. Mulai panik si Skate, dia mau ke ruang pengembangan senjata. Dan si Bradbury juga keluar dari ruangan itu, entah mau kemana. Pas dong, Michelle sama PC jadi ada kesempatan masuk ke situ. PC masuk bawa-bawa kapak nggak tuh? Gimana nggak pada takut profesor-profesornya? You all must die! Akhirnya Michelle bisa nemuin si Chris. Tapi kalau mau komunikasi, cuma bisa lewat pikiran, kata PC. Karena kesadarannya si Chris tuh masih terperangkap di dalam sistem Neurocaster. Sementara itu, si Skate mulai turun tangan. Dia pakai drone khususnya. Dan sayangnya, si Taco yang jadi sasaran tembak pertamanya. Dia mulai nembakin robot-robot, termasuk robot kocengnya. Aduh. Tiba-tiba datang si Bradbury. Dia nyelamatin Mr. Peanut yang hampir ketembak. Ternyata dia udah muak sama kelakuan si Skate yang lebih nggak manusiawi daripada robot. Dia juga ngasih tahu, sekarang si Skate ada di ruang pengembangan senjata. Ini Michelle pakai helm neuronnya nih buat komunikasi sama si Chris. Chris ternyata lagi ngerasa bersalah banget. Karena selama ini kesadaran pikirannya lah yang mensuplai daya ke robot-robot drone-nya si Skate. Kalau koneksinya diputusin, dia juga bakal meninggal. Karena selama ini dia bisa tetap hidup ya karena koneksi itu. Tapi dia lebih milih begitu. Karena dia nggak mau selamanya dieksploitasi sama sensor. Dia minta tolong sama Michelle buat mutusin koneksinya. Di sisi lain, Herm lagi gelut tuh sama si Skate. Dan dia kalah. Komponennya hancur. Herm masih selamat. Bahkan dia sempat nyelamatin si Kids yang mau diserang. Tapi ternyata ada kerusakan. Kids nyoba benerin, tapi nggak bisa. Jadi terpaksa dia harus masuk ke mode hemat daya dulu buat pemulihan. Sementara itu, si Skate dapat info kalau di dalam ada penyusup. Dia mau ngecek. Tiba-tiba nongol si Mr. Peanut ngejegat dia. Ini akhirnya Michelle terpaksa harus menuhin keinginannya Chris. Dengan sangat berat hati, dia matiin koneksinya sambil megang tangan robot Cosmo dan dadanya si Chris. Dalam hitungan detik, sistem sensor di seluruh dunia langsung mati. Sementara itu, si Kid sedih karena Herm belum bangun-bangun juga. Dia takut kehilangan Herm. Tiba-tiba keluar si Herm versi mini. Gemes banget. Bahkan si Kids juga baru tahu ternyata si Herm masih ada ukuran yang lebih kecilnya lagi. Dan setelah kejadian itu, Skate pun ditangkap. Di akhir scene, Michelle bikin siaran langsung nih ke seluruh dunia. Dia mau ngejelasin alasan kenapa mereka ngancurin teknologi Neurocaster. Karena teknologi itu tuh nggak cuma buruk bagi para robot, tapi juga buruk buat kehidupan manusia. Dia ngajak semua orang buat mulai jalanin hidup secara nyata lagi. Saling interaksi sama keluarga, sama orang-orang di sekitar.
Dan kalau emang udah nggak punya siapa-siapa, bisa datang ke zona eksklusi ini. Semua yang ada di sini selalu welcome banget kok. Sementara itu, robot Cosmo juga udah dibuang nih ke tempat rongsokan gitu. Tapi, kok bangun lagi tuh? Jangan kesadarannya si Chris masih ada di dalam robot Cosmonya. Ya, itu tadi alur cerita dari film The Electric State. Wah, apakah film ini bakal ada lanjutannya? Penasaran loh sama endingnya. Tapi gimana nih filmnya menurut kalian? Seru nggak? Dan kira-kira kalau ada lanjutannya, wajib kita bikin lagi nggak nih? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.